Sampah elektronik juga menjadi ancaman bagi lingkungan hidup. Sampah ini masuk kategori B3 atau bahan berbahaya dan beracun. E-waste itu adalah sampah elektronik, barang elektrik yang dah rosak. Di balik kemajuan teknologi, limbah elektronik kian meningkat. Pada tahun 2022, di dunia menghasilkan 62 juta ton e-waste. Sebanyak 33% atau sekitar 20,4 juta ton berasal dari perangkat kecil seperti mainan, microwave, dan rokok elektronik. Sekitar 4,6 juta berasal dari laptop, HP, GPS, dan router. Limbah panel fotovoltaik diperkirakan mencapai 2,4 juta ton pada tahun 2030, senilai 4 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Sayangnya, dari banyaknya limbah elektronik yang dihasilkan, hanya sebagian kecil yang benar-benar daur ulang. Bahkan, Eropa yang menyumbang 17,6% e-waste dunia hanya mampu mendaur ulang sebanyak 7,53% limbah elektronik yang dihasilkan. Kebanyakan limbah ini kemudian mencemari tanah, air, dan udara yang akan menjadi bom waktu bagi lingkungan hidup kita. Masalahnya bukan cuma soal lingkungan, tapi juga kesehatan manusia. Limbah elektronik mengandung banyak sekali zat beracun seperti timbal, kadmium, merkuri, nikel, dan senyawa organik seperti CFC, polycyclic aromatic hydrocarbon, dan masih banyak lainnya. Menurut WHO, tahun 2024, anak-anak dan ibu hamil beresiko tinggi terhadap zat berbahaya yang dilepaskan melalui kegiatan daur ulang elektronik yang tidak sesuai standar. Limbah elektronik mengandung beberapa neurotoksikan yang diketahui termasuk timbal dan merkuri dapat menghambat pertumbuhan sistem saraf pusat pada masa kanak-kanak dan juga remaja. Limbah elektronik bisa diubah jadi baterai ramah lingkungan melalui 3 tahap utama. Yang pertama, ekstraksi logam berharga. Limbah seperti baterai bekas mengandung logam penting seperti kobalt, nikel, dan litium melalui metode hidrometallurgi. Logam-logam ini bisa dilarutkan dan dipisahkan menggunakan larutan kimia dengan efisiensi tinggi dan dampak lingkungan yang lebih rendah dibanding metode bakar atau pirometallurgi. Dan yang kedua, mendaur ulang komponen baterai yang masih bisa digunakan. Pendekatan ini disebut direct cycling, yaitu mengolah ulang elektroda dan komponen lainnya tanpa memisahkan unsur logamnya. Ini bisa membuat hemat energi, menekan biaya, dan memperpanjang umur baterai. Yang terakhir, yang ketiga, dengan pengembangan baterai baru dari baterai hasil daur ulang. Beberapa startup atau peneliti telah berhasil membuat baterai dari limbah elektronik yang kualitasnya setara dengan baterai konvensional. Artinya, kita bisa mengurangi ketergantungan pada penambangan dan menjadi lingkungan tetap lestari. Kita nggak bisa tinggal diam. Inovasi saja tidak cukup kalau kita sebagai pengguna tidak peduli. Mulai sekarang, ayo kita gunakan elektronik secara bijak, sumbangkan atau daur ulang gadget yang lama, dukung produk berbasis teknologi hijau, karena masa depan teknologi yang bersih dan berkelanjutan dimulai dari keputusan kita hari ini. Sebab itu kita buang e-waste di pusat-pusat yang berdaftar.